proses pilot yang sudah didahului oleh PKPU. Karena perdamaiannya sudah dibahas di PKPU, terus kemudian mentok. Ya, kalau bahasanya tidak homologasi lah, tidak terjadi perdamaian. Halo semuanya, ini hari ini lagi sama Pak Walim. Wah, beliau ini master di bidang PKPU dan kepailitan. Sebagai ini juga ya Pak Walim, apa namanya, pengurus juga di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, ya, API ya. Nah, beliau ini salah satu lawyer kebanggaan Tangerang juga. Nah, ini yang kita mau bahas Pak Walim hari ini di video kali ini. Ada yang menarik, kita langsung mungkin ke bedah kasus ya. Jadi ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan perkara PKPU dan kepailitan. Nah, dalam perkara ini masuk debitor yang sama nih, ya kan? Digugat, yang satu digugat PKPU, yang satu dimohonkan untuk pailit. Dua-duanya dimohonkan secara bersamaan. Tapi yang uniknya, pailitnya diputus duluan. PKPU-nya yang dimohonkan belum putus gitu loh. Nah itu gimana sih gambaran singkatnya Pak Walim terkait itu? Baik, terima kasih rekan Edwin. Sebenarnya bicara mengenai PKPU dan pilot itu menyangkut tentang hukum bisnis. Salah satu orientasi hukum bisnis itu adalah kelangsungan usaha. Di mana kelangsungan usaha ini melindungi para debitur-debitur untuk tetap berusaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia, sehingga keluarlah undang-undang kepailitan dengan PKPU. Ya, sekali lagi tujuan undang-undang itu adalah untuk salah satunya untuk kelangsungan usaha, sehingga pilot dan PKPU itu salah satu bentuk supaya debitur persorean itu kemudian bisa mempertahankan usahanya, ya. Di mana secara filosofisnya, secara hakikinya, baik pilot dan PKPU bertujuan untuk itu. Ya, salah satunya tadi kalau bicara mengenai kasus, kalau ada permohonan pilot, terus kemudian ada pihak lain, dalam hal ini biasanya itu pihak debiturnya mengajukan PKPU, maka majelis hakim pengadilan niaga wajib memproses dulu PKPU-nya. Ya, pilotnya dihentikan karena apa? Karena dalam proses pilotan itu nanti juga ada pengurusan yang menyangkut tentang restrukturisasi. Ya, dimana kalau pilot yang tidak didahului oleh PKPU, maka ada proses proposal perdamaian dan pembahasannya. Sehingga sesuai dengan undang PKPU dan pilot itu, kalau ada debitur yang mengajukan PKPU, maka majelis hakim wajib mendahulukan PKPU-nya. Itu pertama. Kedua, secara harfiah PKPU dan pilot itu ada dua substansi yang penting yang kebanyakan teman-teman ini kadang saya bilang tidak menyalahgunakan ya, tapi memang ini praktek teman-teman lakukan. Sebenarnya PKPU itu domainnya itu untuk debitur. Tapi kebanyakan kreditur pada saat melakukan permohonan pilot itu memakai cara PKPU. Nah, itu kan salah kaprah. Jadi trik mungkin ya. Saya bilang salah kaprah. Agak menyimpangi undang-undang PKPU dan pilot. Karena logikanya kalau orang mau menagih utang, yaitu kreditur, itu kan dengan prosedur pilot, ya, supaya kemudian dilakukan pengurusan pemberesan, nanti uangnya kembali, piutangnya kembali. Nah, kalau PKPU itu kan permohonan kewajiban penundaan utang yang notabene itu meminta restrukturisasi dari utangnya si debitur. Logikanya nggak nyambung kalau kreditur meminta restrukturisasi itu. Ada dua hal ini. Mudah-mudahan dengan cara kita sharing seperti ini nanti. Tapi kalau pada prinsipnya Pak, boleh nggak sih tanpa PKPU dulu terus langsung pilot aja? Oh, kalau untuk permohonannya boleh. Boleh.
Ya, permohonan tanpa melalui proses PKPU. boleh. boleh. Cuman hanya saja dalam proses pengurusan nanti kurator dalam ini profesi yang mengurusi pilot itu wajib melakukan pembahasan proposal perdamaian. Tetap di dalam proses permohonan pilot itu ada Tetap, oke. kecuali proses pilot yang sudah didahului oleh PKPU. Karena perdamaiannya sudah dibahas di PKPU, terus kemudian mentok. Ya, kalau bahasanya tidak homologasi lah, tidak terjadi perdamaian, maka kemudian dalam proses aturannya sudah tidak dibahas lagi perdamaiannya dalam pilot itu. Oh, gitu ya. Menarik banget ini ya. Ya, Kita sebenarnya banyak nih yang mau kita bahas, cuman Pak Walim ini sibuk banget guys. Jadi dan terutama nanti masalah pembahasan terkait dengan PKPU pilot ini tentunya pelaku usaha yang sangat berkepentingan. Benar. Sangat berkepentingan, sehingga itu kembali dengan adanya undang-undang ini sebenarnya untuk menjaga iklim investasi oleh perusahaan, sehingga dia banyak utang, tapi kemudian belum ada solusi pembayaran yang. Tapi sebenarnya PKPU itu bagus juga ya untuk dunia usaha, dunia bisnis ya Pak. Ya, Gitu ya. Untuk menyelamatkan bisnis mereka sebenarnya. Kan? betul. Karena memang filosofisnya undang-undang PKPU ini kan, undang-undang PKPU dan pilot ini sebenarnya lahir terpaksa ya, karena tahun 98 99 itu kan ada krisis. Dulu itu sifatnya perpu. Karena memang mendesak, sehingga kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dan sampai sekarang dan artinya lahir dari perpu. Sampai sekarang revisi-revisi terkait dengan undang PKPU dan pilot itu belum dilakukan. Padahal itu sangat urgent kalau bicara itu. Benar. Ya, siap. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Cuman sayang secara singkat aja, ini juga kita todong beliau. Saya saking sibuknya, alhamdulillah bisa ketemu, langsung kita todong minta ilmunya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu apa yang tadi disampaikan Pak Walim bisa bermanfaat semua. Nanti kalau ini banyak yang nonton, Pak Walim janji mau bikin lagi video berikutnya, lebih kita kupas lagi tentang PKPU dan pilot. Makasih Pak Walim. Thank you.